Anda ini sebenarnya anaknya siapa kok berani sekali maju jadi anggota DPD? Saya justru sebenarnya tidak mau sebut soal latar belakang itu juga, kan dalam konteks politik ini kita mau sebut orang tua kita jadi buruh tani pun dianggap pencitraan. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sirtu Pilaili, jurnalis tribunlombok.com di acara Mata Lokal Memilih. Baca tribunlombok.com sebelum memilih. Ya, tentunya di edisi Mata Lokal Memilih ini saya akan mengajak para Tribuners untuk berbincang-bincang dengan para narasumber, khususnya para calon legislator yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk bertarung menjadi wakil rakyat kita di gedung DPR maupun DPD ya. Sekarang saya sudah bersama salah seorang calon legislator muda di NTB, dan memang di tahun 2024 ini kita melihat dari pendaftaran kemarin banyak wajah-wajah baru, wajah-wajah muda yang sekarang menghiasi pesta demokrasi 2024 nanti. Dan salah satunya sahabat saya, sahabat Mas Abang atau Mas Sabolah ya. Mas Sabolah. Selamat datang Mas Sabolah. Terima kasih. Terima kasih sudah mau hadir di Tribun Lombok di studio kami ini. Alhamdulillah. Mas Sabolah, sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang udah sejak pendaftaran kayaknya makin sibuk ini. Ya, banyak keliling-keliling lah. Iya. Ini ngomong jaketnya tebal sekali. Ini karena sakit, karena keliling atau apa ini? Udah capek sekali. Ya, ini karena Bang Sir ngajak kita mau ngobrol santai, jadi mohon maaf juga saya nggak terlalu formal ini. Oh iya, saya nggak formal ini, pakai batik nggak apa-apa. Mas Sabolah, tentunya ketika pendaftaran kemarin, sekarang maju sebagai calon anggota DPD ya, di DPD RI. PDRI. Saya pengen tahu nih Mas Sabolah, siapa sebenarnya? Kan banyak para tokoh muda yang sekarang mencalonkan diri maju di pesta demokrasi ini, banyak dari kalangan anaknya, mohon maaf, anaknya kiai, anaknya pengusaha, anaknya politisi, yang rata-rata di-backingi oleh latar belakang keluarga yang sudah terjun di dunia politik. Anda ini sebenarnya anaknya siapa kok berani sekali maju jadi anggota DPD? Pertama, terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir di tempat ini. Saya justru sebenarnya tidak mau sebut soal latar belakang itu juga, kan dalam konteks politik ini kita mau sebut orang tua kita jadi buruh tani pun dianggap pencitraan. Oh gitu. Tapi karena pertanyaannya begitu, saya memang berlatar belakang dari orang tua yang petani. Yeah. Dan bapak juga ngembala kerbau di Lombok Tengah bagian selatan sana. Jadi sehingga kalau menganggap misalkan saya dari keturunan pernah ada yang jadi politisi, sama sekali tidak ada. Tidak ada. Mau bapak, mau kakek, mau saudara, mau sepupu, tidak ada. Anak kiai mungkin tersohor di NTB? Enggak juga. Nah, tapi karena memang kan saya punya prinsip kalau kita mau ikut berkontribusi untuk daerah itu, ya kita nggak boleh berkecil hati dengan latar belakang yang kita miliki, entah dari orang tua dan segala macamnya. Asal kita punya keinginan, kita punya keberanian, saya kira semua kita punya kesempatan. Dan memang itulah yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman di NTB, khususnya anak muda ini, bahwa soal latar belakang, kemudian seperti apa kita di sebelum-sebelumnya itu tidak menjadi penghalang kalau memang kita punya keberanian untuk mau berkontribusi untuk daerah. Mas Sabolah sekarang usianya sudah 33 tahun.
Iya. Tadinya sudah latar belakang sebelumnya apa sih? Modal yang tentunya kan orang maju ada modal sosial atau modal apa yang membuat percaya diri. Kenapa Anda percaya diri maju dari bukan anak siapa-siapa, kemudian sekarang mau bertarung di kontestasi caleg DPD lagi. DPD itu kan lebih luas wilayah, harus kelilingnya, soalnya harus lebih banyak. Nah, itu orang kan anak muda mulai biasanya dari DPRD kota dulu, mungkin dari tingkat kabupaten, provinsi. Mas Sabolah ini apa sih sebelumnya latar belakangnya? Yang saya tahu ya, ini Sekjen PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ya. Tapi Mas Sabolah bisa ceritakan sebenarnya seperti apa modal yang dimiliki sehingga bisa. Saya pertama dulu saya masuk kampus 2007 di IKIP Mataram. Di IKIP Mataram selesai 2013. Selama di kampus saya pernah jadi ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa di IKIP. Kemudian pernah jadi ketua PMI IKIP. Kemudian di NTB saya terakhir pernah jadi ketua cabang PMI Kota Mataram 2013. Kongres, akhirnya saya hijrah ke Jakarta itu setelah Kongres PMI di Jambi. Saya masuk jadi salah satu pengurus sambil saya melanjutkan S2 di UNJ. Masuk 2014, selesai 2016. Nah, terakhir Kongres PMI di Palu 2017 saya masih ingat betul. Belum pernah ada sejarah khususnya di kami di PMI yang berani mencalonkan diri menjadi ketua umum PB PMI. Nah, saya memulai itu, saya mencalonkan diri menjadi ketua umum PB PMI. Nasib dipotong sedikit, dapat sekjen. Dapat sekjen PB PMI 2017-2021. Nah, pengalaman itulah yang menempa saya. Kalau saya mau ingat-ingat, pengalaman itulah yang menempa saya dan memang membawa saya supaya kalau mau memang kita ini ingin berkontribusi yang kecil saja, misalkan untuk lingkungan atau untuk daerah kita, memang kita harus berani tampil dan berani unjuk gagasan, entah itu untuk daerah, mungkin lingkupnya yang lebih kecil ada yang DPRD kabupaten, provinsi, dan RI kan masih sekarang ini kan anak-anak muda banyak. Nah, saya ngambil DPD RI ini ya memang juga dari hasil kontemplasi dan diskusi dengan teman-teman lah. Saya juga mustahil melihat saya, kalau tadi disebutkan sama Bang Sir tadi, tanpa latar belakang politik keluarga yang ini, mohon maaf, saya juga tahu diri kalau saya nggak melalui proses diskusi panjang dengan teman-teman yang ada di NTB, saya juga mungkin nggak ngambil pilihan ini. Nah, artinya saya ngambil pilihan ini karena saya sudah membaca, insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa rebut satu kursi untuk DPD RI. Jadi modal sebagai aktivis gerakan mahasiswa ini jadi sedikit pengalaman untuk bertarung di kontestasi politik ini gitu, Mas Sabolah ya? Iya, karena saya ngeliat hampir sama, tapi lingkupnya yang agak besar. Dulu waktu pengalaman saya menjadi sekjen PMI itu kan saya membawa aspirasi teman-teman PMI NTB. Kalau kita mau geser ke yang lebih besar, maju DPD RI ini, saya dalam rangka ingin membawa mandat perubahan, mandat keinginan-keinginan masyarakat di NTB untuk kita perjuangkan di Jakarta. Mungkin jangkauannya yang agak lebih besar. Kalau dulu di organisasi kemahasiswaan, kemudian sekarang mau lebih besar lagi konteksnya untuk di daerah Nusa Tenggara Barat. Dan saya kira yang paling penting, mohon maaf, teman-teman kita, teman-teman muda hari ini ya jangan hanya dijadikan sebagai objek politik saja tiap 5 tahunan. Berani tampil itu menjadi objek, saya kira sangat penting supaya tidak selalu menjadi dagangan para politisi, ada muda, bonus demografi segala macam. Tapi kalau kita yang anak-anak muda ini nggak mau bismillah mau tampil, saya kira ya kita bisa bayangin nanti juga mungkin itu akan menjadi momok menakutkan yang namanya politik ini bagi generasi-generasi setelah kita. Maksudnya momok menakutkan gimana? Nah, sekarang kan kita banyaklah melihat ada teman-teman yang mengatakan kampanye. Iya,
muda kemudian udah bahaya dong. politik begini segala macam, kemudian politik harus punya duit banyak segala macam. Saya kira kalau kita bicara itu ya memang mustahil orang yang berpolitik itu nggak pakai duit. Pakailah ya, namanya bikin spanduk juga ini butuh modal ya. Iya, share pamflet aja pakai kuota, pakai duit. Tapi kan saya kira itu tidak menjadi penghalang bagi kita teman-teman muda ini kalau memang kita benar-benar mau berkontribusi untuk daerah. Makanya kata kuncinya berani. Saya kira kalau teman-teman muda ini punya hasrat keinginan politik, banyak yang sadar dan pengen menjadi DPR, pengen menjadi ini, tapi keberanian ini yang menurut saya nggak banyak yang mau berani tampil. Makanya saya bismillah ngambil langkah itu. Masih saya dikit penasaran dengan latar belakang Mas Sabolah ini. Dia asli kelahiran mana Mas Sabolah? Saya asli Lombok Tengah, di Desa Pandan Indah namanya. Pandan Indah ya. Tadi kalau saya melihat dari artinya kalau sudah bertarung di organisasi pergerakan mahasiswa Islam ini dari tingkat kota, wilayah, kemudian nasional, itu artinya memang Mas Sabolah ini sudah kenyang pengalaman kayaknya di pertarungan. Ya di organisasi kan diajarin bagaimana di politik juga kan. Dilahir jadi kepemimpinan kan. Jadi kira-kira modal dari pengalaman organisasi ini cukup tidak untuk bertarung melihat peta di tingkat yang ya legislatif yang lebih serius lah, artinya konstelasi politik yang lebih serius, dan nanti ketika jadi akan mengemban amanah untuk rakyat lah kan. Jadi wilayahnya, apakah modal organisasi itu sudah cukup untuk kepercayaan diri Anda maju di politik? Saya kira cukup. Saya berorganisasi itu udah hampir 15 tahun. Dan Bang Sir saya kira tahu persis yang namanya berorganisasi ini, kita belajar bergaul, belajar berkomunikasi sama orang, kemudian belajar tentang public speaking, ngelobi orang, itu kan ada semua di organisasi itu kan. Ngelobi orang, kalau bahasa anak-anak itu sekarang ngolah orang, nah itu kan. Kalau di PMI gimana? Ada semua. Ada bahasa khusus dia biasanya. Ada bahasa khususnya, dan saya kira menempati posisi Sekjen PMI, dan itu pertama dalam sejarah kita di NTB. Belum pernah senior-senior kami sebelumnya belum pernah sampai menempati posisi nomor 2 di PMI. Yang kita tahu notabene-nya PMI ini kan underbo NU di dalam kampus kan. Ya, dan alhamdulillah saya sudah menjalani tugas berat itu waktu itu, dan saya kira itu menjadi modal yang bisa mendorong saya untuk optimis untuk merebut DPD ini, karena ini kan urusan DPD ini urusan bagaimana akses kita di Jakarta untuk membantu daerah, mengkomunikasikan daerah ini supaya keinginan-keinginan kita daerah secara umum bisa tersampaikan, syukur-syukur bisa terrealisasi sesuai keinginan daerah. Berarti kalau PMI NU tentunya sebelum maju pasti sowan dulu ke para senior atau kiai kota NU. Itu dilakukan nggak Mas Sabolah? Alhamdulillah memang seperti yang saya sampaikan di awal, saya tentu akan berpikir siapa saya kalau tidak ada teman-teman senior-senior saya. Makanya saya sebelum mengumpulkan KTP, karena DPD ini kan pakai KTP kan. Sebelum saya mengumpulkan KTP itu, saya memang ketemu sama senior-senior di PWNU, kemudian alhamdulillah juga bisa silaturahim ke Al-Mukarram Tuan Guru Turmuzi Badarudin yang kita sering sebut Datuk Bagu. Kemudian ya beberapa senior lah di NTB yang saya sewani, dan memang beliau juga yang namanya senior tentu menitip harapan kepada junior-juniornya yang mau ikut kontestasi politik 2024 mendatang. Jadi berapa lama itu persiapkan diri, kontemplasi dulu, terus persiapan, itu berapa lama Mas? Kalau dan mulai kepikiran itu jadi terjun ke politik, jadi anggota legislator itu kapan? Pasca ber-PMI. Setelah jadi sekjen. Jadi sekjen. Dulu kan waktu kita jadi sekjen kan nggak boleh. Meskipun kita sering berinteraksi dengan ketua umum parpol, ya kan, sering kita berinteraksi, tapi kan berpikir saja dulu kita nggak boleh urusan politik selama masih di dalam organisasi. Kira-kira begitulah.
Nah, Menjaga pasca itu, idealismenya ya. menjaga itu. Pasca itu mulai saya berpikir ya, kita kan sebagaimana manusia pada umumnya kan harus berpikir ke depan mau ngapain. Nah, disitulah saya mulai berpikir ya, banyak yang ngasih masukan, akhirnya memilih DPD RI ini. Dan alhamdulillah saya tidak terlalu, mungkin kalau ada orang yang saya nggak tahu calon-calon yang lain agak susah mengumpulkan KTP dukungan itu. Iya. Saya alhamdulillah tidak, karena ya justru tadi karena teman-teman banyak, hasil diskusi kita jadi pada ini Siap. ikut berkontribusi. Jadi banyak sahabat yang Iya. gerakan para sahabat. Alhamdulillah. Ya. Jadi berapa KTP yang terkumpul? Saya kemarin kurang lebih 2.900 dari minimal 2.000. 2.900. Syarat minimal 2.000. Syarat minimal 2.000 ya. Minimal Itu 2.000. berapa lama terkumpul? Saya kemarin itu kurang lebih nggak sampai 2 minggu. 2 minggu. Ya? 2 minggu. Itu mulai keliling atau main telepon? Keliling. Kan senior kan? Keliling ya, keliling juga. Pengurus besar Keliling ini. silaturahim dulu kan sama teman-teman, kita sampaikan hajatan. Udah alhamdulillah setelah kita menyampaikan, ternyata saya nggak menyangka respon teman-teman tidak hanya di Lombok, meskipun saya orang Lombok Tengah, tapi teman-teman di Pulau Sumbawa juga alhamdulillah responnya bagus, sehingga KTP juga ada banyak dari bantuan dari teman-teman di Pulau Modal Sumbawa. jaringan selama di PMI ini Iya. menjadi modal dasar lah. Iya, untuk- syukur alhamdulillah, makanya saya merasakan betul bagi teman-teman muda ini berproseslah maksimal di kampus. Ke depan kita akan mengetahui hasilnya. Dan saya merasakan itu. Dan sekarang masa bola ingin menguji itu ya. Iya, ingin menguji. di kekuatan jaringan sama ilmu idealisme di Iya. mahasiswa menjadi di dunia politik yang sesungguhnya. PMI juga sesungguhnya cuma Sesungguhnya ranahnya aja beda. daerahnya yang berbeda. Jadi bukan akhirat itu. Makanya kalau mau uji saya secara serius ya memang ke depan harus menjadikan saya Iya. sebagai pemuda ini. Pesan untuk para sahabat itu. Kalau nggak milih ya. Dengan apa yang sudah dilakukan sekarang ini? Kalau saya saat ini memang kebetulan saya sekarang sedang mau penelitian disertasi. Oh, udah Iya, sedang udah studi juga. sedang. Baru puasa kemarin saya seminar proposal Di mana? disertasi di Universitas Negeri Jakarta. Hmm, Kebetulan S2 di sana, S2. lanjut S3, dapat beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Hmm. Nah, itulah memang yang membuat saya juga kuliah sampai S3 ini ya, karena dulu orang tua hanya lulus SD. Jadi pesan orang tua memang pokoknya kamu selama saya masih ada kuliah sampai mau S3, S4 kalau ada S5. Nah, salah satunya memang itu yang membuat saya ke Jakarta, kemudian mau lanjut S3 sampai sekarang ini sedang. Nah, makanya sekarang karena sedang penelitian juga di sini, maka akan lebih intens di Lombok sekalian keliling silaturahim ke teman. Jurusan apa? Manajemen pendidikan. Kan dulu IKIP. IKIP ya. IKIP. manajemen Nggak pendidikan. boleh jauh-jauh dari pendidikan. Tapi yang menarik saya lihat dari mental dengan pergi ke Jakarta itu sangat besar bagi masa bola ya. Tadinya dari ya petarung di daerah kemudian ke Jakarta itu kan bertarung jadi ketua PB PMI malah. Iya. Jadi sudah terasa di situ ya di pergerakan mahasiswa. Saya memang waktu masuk pengurus di Jakarta itu, karena saya kuliah di S1 agak lama, saya sudah punya niat bismillah S2 harus lebih cepat, dan saya memang selesai dalam jangka waktu 1,5 tahun waktu itu. Ambil ngurus organisasi, dan lagi-lagi saya katakan waktu itu nggak pernah membayangkan akan menjadi dipercaya menjadi sekjen PMI. Tapi karena mungkin ya yang namanya proses kita lakukan secara ikhlas, ngurus organisasi, kemudian juga silaturahim jalan terus sama teman-teman, akhirnya teman-teman dari pengurus di semua provinsi mempercayakan saya ya. Alhamdulillah. Luar biasa, apalagi sekarang calon dokter ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa selesai Luar tahun biasa. ini, paling telat tahun depan. Anak muda yang tidak sekedar jual muda, kata muda ya, bukan dagangan politik, tapi punya pengalaman sebagai di pergerakan mahasiswa, banyak makan asam garam. Kan dulu pas mahasiswa kan teman-teman PMI kan kalau demo di sini sangat-sangat tuh. Iya. Demo apa yang paling besar dulu yang pernah dilakukan? Unjuk rasa atau aspirasi apa yang Dulu ya paling sering kita kalau
kalau di dalam kampus ya soal SPP kan. Soal SPP, kalau lebih luas lagi isu pendidikan biasanya di Hardiknas, kemudian Hari Buruh, dan makanya lagi-lagi memang spesialnya anak aktivis, mantan aktivis itu masuk dunia politik itu memang keuntungannya di situ. Nanti jadi dia kalau ketemu orang demo jadi nggak kaget, jadi nggak anti kritik lah, nggak anti kritik. Sudah biasa mengkritik. Sudah biasa mengkritik, jadi nggak anti kritik. Makanya itulah yang saya syukuri sampai saat ini. Pernah ada pengalaman organisasi apapun itu ya. Organisasi apapun itu, yang pasti dia kita akan mendapatkan nilai lebih di situ setelah kita belajar ilmu akademik di kampus. Sudah matang, betul di situ ya. Siap. Mantap lah. Jadi ini modal yang sangat cukup kuat lah sebenarnya untuk maju di tingkat pileg. Tingkat NTB mungkin kalau udah pernah bertarung di Jakarta mungkin tahu trik-triknya lah ya. Iya. Nah, tapi biasa tradisi di NU kan tadi harus sowan ke Bapak Kiai kan, itu gimana tuh? Bisa cerita? Saya juga ada tantangannya atau cuman datang kemudian dapat restu mulus-mulus gitu aja? Ya sampai saat ini sih alhamdulillah sebagai alumni PMII yang juga pernah mondok lah, nyantri ya, yang tahu kehidupan di dalam pondok ya, tidak kurang tidak lebih memang pesan dari senior-senior yang di pondok, Al-Mukarram Tongguru, kiai-kiai ulama kita di NTB juga ya, pesannya selalu begitu. Yang penting niatnya diluruskan untuk agama, bangsa, kemudian perhatikan pondok pesantren, santri, dan seterusnya. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kiai yang pernah saya kunjungi ini, saya kira kalau mau dikatakan itu menjadi tugas DPD atau enggak, saya kira itu juga menjadi tugas. Karena ya pondok ini ada di dalam daerah Nusa Tenggara Barat, kita sebagai perwakilan daerah ya apapun aspirasi masyarakat NTB memang harus dibawa ke Jakarta. Dan itu yang memang ingin saya lakukan. Salah satu contoh misalkan hari ini Lombok Tengah itu ada yang kemarin yang bilang MXGP rugi, mau ditutup segala macam. Kemudian mohon maaf ya, saya tidak mau menuduh atau menganggap anggota-anggota DPR kita kemana, tapi harusnya bersuara dong. Kasihan kalau gubernur ngomong sendiri, bupati ngomong sendiri, sementara kita punya perwakilan di Jakarta yang memang seharusnya membantu daerah, Pemprov, Pemda untuk ikut menyuarakan berbicara soal kondisi begitu. Apalagi yang dibahas itu di rapat di DPR kan. Iya. Tapi kan DPD sama DPR kan agak beda fungsinya kan, perannya lah. Iya. Kenapa memilih DPD ini? Menarik, kenapa harusnya tadi kan DPRD, DPD, DPR RI gitu kan. Biasanya kan gitu. Kenapa Mas Sabolah pilih DPD? Apa karena tugasnya agak ringan atau bagaimana? Enggak juga. Satu memang hasil kontemplasi ya. Saya juga tentu melakukan SWOT lah. Dan abang Sir tahu lah. Kalau sekarang yang ngetren itu analisis VUCA. Analisis VUCA itu kita tahu kekuatan kita apa, tantangan segala macam. Saya pun nggak mungkin kan mau mencalonkan diri sebatas main-main saja ya, mau jadi mau nggak terserah lah, mau jadi pelengkap, penggembira itu terserah. Saya nggak mau seperti itu. Nah, sehingga dalam bacaan saya, karena saya berpikir gimana caranya saya memperluas kontribusi saya untuk daerah saya. Nah, dari hasil diskusi dan bersama teman-teman dan para senior, ya yang paling mungkin DPD RI ini untuk kita ambil satu kursi gitu. Kenapa yang lain tidak mungkin? DPR RI? Ya satu, karena memang kalau sekarang saya melihat misalkan dari partai-partai, memang ada banyak sih waktu itu yang mohon maaf ya ngajak bergabung untuk nyalon. Tapi karena memang saya juga lagi-lagi tahu diri newcomer dalam politik ini,
terus kemudian karena teman-teman saya di berbagai latar belakang partai politik juga ada banyak. Nah, sehingga memang jalan tengah yang menurut saya yang realistis bagi saya hari ini di 2024 mendatang yaitu DPD. DPD. Meskipun yang kalau kita lihat kan yang paling keren lah yang sering banyak dilirik kan DPR RI kan. Iya. Sebenarnya sama aja, ya tergantung personnya lah. Iya. Kalau mau bicara cara kita berkontribusi, ya memang secara tugas agak beda, Bang ya. Secara tugas agak beda. Tunjangannya juga agak beda katanya. Ya, saya kurang tahu persis. Nantilah kita ini ya. Iya. Nah, tapi ya yang namanya juga sama-sama anggota legislatif yang punya hak bersuara di Jakarta, ya saya kira tinggal individu masing-masing bisa nggak memaksimalkan peran dan jabatan yang akan diemban. Ya, ini kan menjadi DPD kan tentunya persaingannya petanya agak beda nih kayak sama DPD, DPRD dan DPD di kabupaten maupun di provinsi. Nah, ini kan bertarung dengan nama-nama besar lah. Ya, pertama incumbent tentunya kan sekarang masih banyak maju di DPD. Empat-empatnya maju kan. Nah, kemudian ada 21 atau berapa peserta? 23 orang peserta. Ada yang juga punya latar belakang yang tidak main-main juga kan. Artinya banyak tokoh-tokoh besar lah yang bertarung di DPD, bahkan yang pernah jadi DPR. Jadi mantan pejabat di sini juga maju di DPD. Gimana Mas Sabola melihat petanya ini kan cukup berat lah. Ada tuan guru yang juga senior lah di Nahdlatul Ulama misalnya gitu. Nah, ini kan bagaimana perhitungannya tadi, analisisnya? Strategi apa yang disiapkan ini sama Mas Sabola? Kalau saya di konteks 2024 mendatang ini, ya yang namanya politik, pertarungan di politik ini kan ya tentu ada, ya pasti ada kalah menangnya lah, udah ada hitung-hitungan itunya. Tapi harus kita ingat bahwa kalau menurut keterangan Ketua KPU NTB waktu itu, Bang Suud, beliau sudah menyampaikan ada sekitar 54% itu pemilih anak muda. Ada 54%. Artinya saya kira ini sangat besar dan anak muda bisa menjadi penentu pada 2024 mendatang. Nah, pola-pola inilah, pola pendekatan kepada anak muda inilah yang memang sedang saya kejar. Kalau misalkan menurut William Strauss yang ngomong soal generasi milenial ini mengklasifikasi umur ini kan beliau mengklasifikasi generasi milenial ini dari umur 80 sampai 90 95 kan. Nah, memang pola pendekatan kepada teman-teman pemuda generasi milenial ini yang harus menjadi PR saya lah untuk menyadarkan mereka betapa pentingnya urusan politik, betapa pentingnya kita terlibat dalam dunia politik, dan tidak melulu urusan politik itu kemudian urusannya adalah urusan korupsi dan urusan duit, tidak melulu soal itu, tapi ada hal yang lebih besar, bicara soal mandat kesejahteraan masyarakat ada di situ. Nah, kalau anak muda seperti kita ini nggak mau terlibat atau acuh tak acuh, ya kapan teman-teman muda ini mau memulai di dunia politik? Kalau saya nggak salah waktu daftar itu mengklaim diri sebagai perwakilan milenial di NTB itu. Memaknai milenial itu seperti apa, Mas Sabola? Kemudian menjadi representatif suara anak muda itu seperti apa? Mas Sabola memaknainya gitu. Kalau kan banyak orang kan sekarang kampanye mewakili anak muda, pemuda, waktunya pemuda, bla bla bla, banyak kan itu. Tapi bagaimana maknai ini, kemudian bagaimana pendekatan yang dilakukan? Nggak mudah juga dekati anak muda, meskipun banyak, tapi kan dia ada pendekatan khusus, treatment khusus. Gimana? Saya makanya saya pernah cerita ke teman-teman, kalau kita selalu beranggapan kita ini anak muda ini nggak punya kesempatan kalau bertarung dengan senior-senior yang sudah di dunia politik, jadi kita ini cenderung pesimis. Ada banyak teman-teman yang kita begitu.
Nah, tapi kalau itu selalu dalam bayangan kita, kemudian menjadi dogma dalam pikiran anak-anak muda, ya kapan ini teman-teman muda ini mau memulai? Iya. Itu satu. Yang kedua, pola yang saya lakukan memang sekarang ini turun ke teman-teman ini. Satu, selain sosialisasi tentang apa tugas DPD, kemudian kenapa harus memilih saya gitu ya. Saya juga menyampaikan bahwa dunia politik ini ya memang kita ini sebagai populasi besar di NTB ini yang ke depan akan ada bonus demografi yang dikatakan oleh pemerintah, ya memang harus terlibat. Satu hal yang menjadi penting dalam catatan saya di generasi milenial ini kan karakternya fleksibel, mudah bergaul, sangat aktif dengan dunia digital dan seterusnya. Makanya justru itu mempermudah saya secara pribadi untuk memperkenalkan siapa saya, misalkan dari teman-teman media saya menyampaikan ada video-video pendek melalui TikTok lah, melalui Facebook yang cenderung ya itu tidak terlalu berbiaya mahal. Nah, kalau kita mau bicara biaya ya soal politik ini, ya cukup kita punya kuota, ada aplikasi TikTok, Instagram segala macamnya. Kemudian saya juga bikin event-event anak muda. Sekarang lagi ada ya pertandingan sepak bola Super Lombok di Lombok Tengah. Selain memang karena hobi saya juga, saya kira cara-cara itulah supaya teman-teman pemuda ini juga mulai sadar ternyata berpolitik itu juga asik, kemudian kontribusinya juga pasti akan sangat nyata ke depan. Ya. Iya, besar. Aspirasinya benar-benar tersalurkan. Mau bikin kompetisi mudah, tinggal telepon. Iya. Legislator mudanya. Gitu. Kira-kira begitulah. Ya, tapi yang penting kan tadi bilang muda. Apakah hanya sekedar muda tadi bilang? Banyak sekarang menjual kata-kata muda itu. Seperti apa yang harusnya muda dalam perspektif politik saat ini seperti apa? Karena nggak satu orang yang jual waktunya muda itu. Oh iya. Kata pemuda dalam kontestasi politik. Kalau bicara pemudanya ini, saya kira harus bicara semangatnya lah. Semangatnya. Kan ada banyak fase yang sangat jelas tertulis dalam bangsa kita ini, dalam negara kita ini, dalam sejarahnya, dari Bung Tomo, Sumpah Pemuda segala macam sampai reformasi itu kan kontribusi anak muda. Nah, tapi nggak bisa kemudian kita hanya menjadikan itu sebagai cerita-cerita semata. Kita tidak ngambil spiritnya. Yang saya ambil itu adalah semangatnya. Nah, pasca reformasi ini, dulu kan yang kita perjuangkan adalah mungkin zaman-zamannya senior-senior kita lah, 98, karena waktu itu saya belum kuliah. 98 itu kan semangatnya adalah bicara memberhentikan nepotisme, KKN lah. Menghapus KKN untuk kesejahteraan, ya kan? Itu ujungnya untuk kesejahteraan. Nah, sekarang di era pasca reformasi ini, ya kalau mau berkontribusi menciptakan kesejahteraan, ya mau tidak mau kita harus masuk dunia politik ya? Salah satunya. Mungkin ada tempat-tempat lain juga, tapi saya lihat salah satunya yang paling nyata dan besar memang harus terlibat dalam dunia politik kalau kita mau berkontribusi soal ini. Mengatur kebijakan ya. Mendorong mau berusaha apapun kalau nggak dukung politik kan nggak jalan juga. Agak repot. Kan di HIPMI juga sedikit tidak mengetahui ya kendala-kendala. Iya. Pentingnya politik itu. Saya kebetulan juga aktif di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda, karena dulu saya berpikir juga, saya pernah waktu itu diskusi, ada berapa banyak aktivis yang menjadi anggota DPR RI di Jakarta itu. Nggak banyak, barangkali ada 20-30% lah. Selebihnya ada dari kalangan pengusaha segala macamnya. Akhirnya dari situlah saya waktu itu ya, selain karena keterbatasan di Jakarta mau bangun usaha, ya sambil buka usaha kecil-kecilan. Ngomong-ngomong, berapa udah modal untuk nyalek ini? Nah, kalau modal ini sementara ini modal bismillah. Memang jawaban politisi seperti itu. Tidak perlu eksplisit tapi selalu mengambang. Modal bismillah. Saya nggak percaya sebenarnya. Tapi aku yakin ya kalau besar ya semangat ngelihat teman-teman pemuda hari ini, khususnya yang ada di lingkungan saya gitu ya, yang ada di lingkaran saya, teman-teman yang dari Lombok Tengah, Lombok Barat, Mataram, Lombok Utara sampai Sumbawa, Bima Dompu itu, ya kita yakin tidak perlu
kos besar sampai bicara soal money politik dengan semangat teman-teman pemuda yang mau perubahan, yang mau ada akses. Ya saya kira mudah-mudahan lah jalannya saya nanti dipermudah ya. Mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu harus pakai rupiah kan. Tetap pakai rupiah. 2024 alhamdulillah. Alhamdulillah ya, betul. Tapi tentunya kan sudah soal ke di NU kan juga tidak satu orang yang bertarung. Sudah dapat restu tentunya ke simpul-simpul NU yang mendukung misalnya. Artinya tempat soal kan ke tentu kan di NU kan juga ada tradisi gitu. Iya. NU kan bukan dari gen politik ya. Siap. Tapi memang ya sebagai junior, sebagai santri kan nggak salah dong kalau kita minta restu, minta nasihat kepada ulama. Misalkan ada ketua PBNU, teman diskusi, konsultasi, kemudian ada senior, kemudian ada yang tadi saya bilang Al-Mukarram Tuan Guru Bagu, Tuan Guru Muji Badarudin. Ya kan nggak salah kalau kita minta doa, minta izin, minta restu kepada orang-orang tua kita. Ya sebagai bentuk takzim kita juga mau bismillah, mau berkontribusi ke hal yang besar. Ya saya kira restu ulama, kiai, doa beliau sangat tradisi santri tetap jaga. Yang belum saya dengar dari tadi ini visi misinya apa sebenarnya masa bola ini maju jadi anggota DPD RI? Apa yang membuat ya tadi kita perspektif, tapi maksudnya misi yang ingin dibawa di DPD, aspirasi yang buat kegelisahan, dan dia kan mahasiswa kan pasti ada kegelisahan, saya pengen ini pengen itu. Nah itu apa yang jadi visi misi? Kalau saya memang maju di DPD RI ini secara umum memang akan berbicara tentang kontribusi ya untuk daerah. Kalau melihat tugas DPD, misalkan dia punya hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang, kemudian membahas bersama DPR, kemudian mengevaluasi Perda. Saya kira ruang-ruang itulah nanti yang akan mudah-mudahan ya saya dipercayakan, terpilih. Ruang-ruang itulah yang saya akan manfaatkan untuk membantu daerah untuk kesejahteraan masyarakat NTB, misalkan membantu Pak Gubernur, nanti siapapun itu, kemudian membantu kepala daerah, bupati, ya aspirasi dari masyarakat ya harus harus kita ikuti dan memang harus disuarakan ya kan, namanya perwakilan daerah, anggota legislatif yang memang harus keras-keras banyak bersuara, kira-kira begitu di Jakarta. Secara eksplisit ya visi saya ya saya bismillah ya ingin itu bicara kemudian soal pendidikan kita, kemudian tadi soal pondok pesantren, kemudian ya bicara soal teman-teman di pesisir, nelayan. Saya kira nanti akan ada banyak peluang-peluang karena kan DPD juga punya hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang. Kalau ada celah untuk berbicara kesejahteraan masyarakat ya itu nanti akan kita perjuangkan. Luar biasa. Jadi cita-cita mulia ini semoga bisa terwujud. Amin.